Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mapel ekonomi akuntansi ya, untuk kelas 12. Oke, di sini saya akan mereview lagi ya. Mungkin kalian agak lupa karena mungkin saya udah lama gak buat video ya. Jadi mungkin agak lupa. Saya review aja. Sekarang kita akan belajar review persamaan dasar, jurnal umum dan materi baru ya. Kita buat buku besar, oke? Di sini saya punya transaksi ya. Nah, transaksi 1 3 5 7 9 11 12 13 14 17 18 19 ya. Nah, kita akan review di sini. Mungkin nanti kalau waktunya agak lama, nanti silakan di skip ya. Di skip yang penting aja. Tapi ya kalau bingung ya silakan dilihat lagi ya. Nah, langsung aja ya. Nah, di transaksi tanggal 1 ya. Ini ada Savitri ya. Savitri dia store uang 25 juta untuk buka usaha Rain Laundry, oke. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan persamaan dasarnya dulu ya. Persamaan dasar masih ingat ya tabelnya kemarin ya. Nah, tabelnya kan seperti ini ya, persamaan dasar. Ada aktiva, pasiva, dan lain-lain ya. Nah, untuk persamaan dasar ini, nah, jangan lupa yang harus pertama kita lakukan adalah nulis judulnya ya. Rain Laundry ini nama perusahaannya ya. Kemudian laporan apa yang mau kita buat ya, persamaan dasar akuntansi, oke. Per ini kita lihat tanggal terakhir ya. Kalau tanggal terakhir tanggal 19 Maret, berarti kita tulis di sini per 19 Maret ya. Padahal biasanya kan saya nguruskan akhir bulan. Nah, kalau ini kita ambil tanggal terakhirnya ya. Jangan lupa dalam ribuan rupiah. Masih ingat ya kemarin ya. Kalau ribuan rupiah itu berarti nolnya dihilangkan 3, oke. Nah, kita lihat di sini Savitri, nah, dia store uang 25 juta untuk modal. Uang tunai kalau di akuntansi kan namanya kas ya. Nah, di sini masih ingat kemarin ya. Jadi antara aktiva dan pasiva ini harus balance jumlahnya. Aktiva ini adalah semua akun ini ya. Nah, pasiva itu adalah ini. Nah, jadi ini harus balance antara ini dan ini ya, harus balance. Oke. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, yang pertama, nah, ada 25 juta masuk kas. Nah, kita tulis tanggalnya dulu ya. Nah, tanggal 1, oke. Kas 25 juta ya. Masih ingat ya nulisnya ya. Untuk nulis di laporan harus dari kiri ya. 0. Nah, jadi gimana nulisnya kemarin? 0 0 0 5 2. Nah, harus seperti itu ya nulisnya ya. Nah, kemudian kas ini untuk apa? Nah, kas ini kan untuk modal usaha ya. Nah, berarti kita masukkan di modal juga. Nah, sebesar berapa? Oh, sama ya. Baterai is running low. Sebentar. Ya, maaf ya, ada kendala teknis tadi. Baterainya low ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kas itu kan untuk modal usaha ya. Nah, untuk modal usaha buka Rain Laundry. Nah, berarti kita lihat di persamaan dasar ya, modal. Oh, masih ingat kemarin ya. 25 juta nulisnya kan ingat ya, 00052. Nah, ini kan balance ya antara aktiva. Nah, ini kan balance aktiva dan pasiva ya. Nah, balance di kolom aktiva 25, di pasiva 25. Balance ya. Nah, coba kita selesaikan 3 tanggal dulu ya di persamaan dasar. Nah, di transaksi tanggal 3 menerima jasa pendapatan pelanggan 500.000 ya. Berarti kalau kamu menerima pendapatan, berarti kan kamu menerima uang ya. Nah, berarti kasmu kan bertambah tanggal 3 sebesar 500.000 ya. 500.000. Oke. Nah, kemudian di sini diisi apa di pasiva? Nah, di pasiva ini ya, kalau pendapatan kan masih ingat kemarin ya. Jadi kalau pendapatan itu masuknya ke modal ya. Nah, pendapatan itu berarti dia menambah modal, oke. Kalau beban berarti dia mengurangi modal. Nah, seperti itu ya. Nah, karena pendapatan, nah, dia dapat pendapatan, otomatis dia menambah beban ya, atau menambah modal maksud saya lah. Tulis di sini, berarti modalnya bertambah 500.000 ya. Kemudian jangan lupa setiap dua transaksi, nah, setiap dua transaksi harus kita jumlah dulu ya untuk memastikan dia balance atau enggak, oke. Coba kita pastikan ya.
Nah ini kalau kita totalkan 25.500 ya. Piutang masih 0, 0, 0, 0, 0. Nah ini 25.500. Nah ini ya, berarti antara aktiva dan pasiva masih balance. Oke. Nah coba kita lihat tanggal selanjutnya, tanggal 5 ya. Membeli perlengkapan laundry sebesar 400.000 secara tunai ya. Nah, kalau secara tunai berarti kamu mengeluarkan kas atau dapat uang lah. Otomatis kamu keluar uang ya. Nah kalau keluar uang lah jangan lupa ya dikurung. Kalau akuntansi kan masih ingat kemarin ya, kalau mengurangi kita mengurung ya. Nah sebesar berapa? 300.000. Oke, nah kan jadi min ya otomatis ya. Nah seperti itu. Mohon maaf, 400.000. Nah dikurung ya. Nah kas berkurang 400.000 ya. Nah kemudian kamu beli apa? Perlengkapan ya. Berarti perlengkapan ini kan ya. Nah perlengkapan, nah ini ya. Nah kamu kan beli itu, berarti yang bertambah apa kira-kira? Nah, perlengkapannya kan bertambah ya sebesar 400.000. Nah, apa ada di situ kolom perlengkapan? Lah ini ya, kolom perlengkapan. Tulis di sini 400.000. Nah, terus timbul pertanyaan, lah berarti di kolom pasifa ditulis apa? Nah, coba kita cek ya. Apakah ini balance ya? Nah, 400 dikurangi 400 hasilnya berapa? Nah, 0 kan ya. Nah, sedangkan di pasifa hasilnya berapa? 0. Lah berarti balance atau enggak? Lah itu balance ya. Nah seperti itu. Oke, paham ya maksudnya balance ya. Jadi balance itu enggak harus ada angkanya semua, tapi jumlahnya harus sama atau balance. Oke, nah coba kita cek kalau nggak percaya. Nah 25.500 berarti ini tinggal 25.100. 0. Nah perlengkapannya bertambah, kita tulis 400. Ini harus kita jumlah ya, jadi tiap dua ini harus kita jumlah. Nah, tadi kan kita jumlah yang ini ya, thread, sekarang kita jumlah yang ini thread. Nah, jadi tiap dua harus kita jumlah kalau persamaan dasar itu ya. Nah, kita lanjutkan 400 0 ya. Nah, 0 0 25 500 ya. Nah ini mungkin kamu bingung ya, ini saya bedakan aja biar kamu nggak bingung. Ini saya kasih kotak. Nah seperti ini ya. Nah yang ada garis tebal ini pasiva ya. Nah coba kita cek, ini 25.500 di pasiva ya. Di pasiva ini 25.500 kan. Nah di aktiva 25.100 tambah 400 berapa rek? Kan 25.500 kan balance ya. Nah itu maksudnya balance itu seperti itu. Jadi kenapa kok kita jumlah tiap dua transaksi, kita harus memastikan agar transaksi itu balance ya. Nah bersama dasar saya sudah paham ya. Ini saya review aja biar kamu ingat ya. Kemudian sekarang kita ngerjakan jurnal umum ya. Nah jurnal umum kolomnya kemarin juga sudah saya jelaskan kan sama ya seperti ini ya. Nah kita tulis, jangan lupa untuk awalnya kita tulis laporannya ya, jurnal umum keliru Rain Laundry ya. Nah kemudian kita buat laporan apa? Jurnal umum. Nah, per berapa tadi? 19 Maret 2020. Oke. Nah jangan lupa dalam ribuan rupiah. Insya Allah sudah paham ya. Nah terus ini kita apakan rek? Nah jangan lupa ditulis laporannya dulu ya. Rain Laundry. Oke. Setelah kamu buat, jangan lupa tulis laporannya. Tulis buku besar ya, per 19 Maret 2020 ya. Jangan lupa dalam ribuan rupiah. Kita pindah jurnal umum ini ke buku besar. Itu kalau di akuntansi namanya posting ya. Posting dari jurnal umum ke buku besar, atau langsung aja posting ke buku besar. Berarti dia posting itu artinya memindahkan. Jadi ini cuma permainan pindah-pindah saja sebenarnya ya. Simpelnya ini ada akun-akun ini kita masukkan ke rumahnya ya. Jadi kas masuk ke rumahnya kas, modal masuk ke rumahnya modal. Langsung aja kita praktek ya. Kita ambil tanggal 1 ya. Nah Maret tanggal 1 ini kan ada kas sama modal ya. Nah kas sama modal, kas di debit, modal di kredit ya. Nah ini kita pindah ke rumahnya masing-masing ya. Nah, kas tanggal 1 lah, berarti kita masukkan ke rumahnya kas di buku besar ya. Nah tulis Maret tanggal 1.
Nah, keterangan ini kita tulis keterangan yang ada di bawah ini ya. Nah, ini kan modal. Tulis saja di sini. Modal. Nah, untuk menentukan debit sama kreditnya, kita lihat di jurnal umum ya. Nah, kalau kas itu dia masuk di debit, berarti harus kita masukkan di kolom debit. Oke? Paham ya? Nah, seperti ini. Ini kan di debit ya, 25.000. Nah, tulis 25.000. Nah, sebentar. Nah, tulis 25.000 di debit. Nah, saldonya ini juga masuk debit ya. Nah, karena kan kamu hanya di debit, berarti saldonya itu di debit 25.000 ya. Nah, seperti itu, oke. Nah, ini kan kamu sudah masukkan ke sini ke posting ya. Ref ini kita isi ya. Nah, kalau kemarin kan ref kan kamu bingung ini ref ini buat apa. Nah, ini kita isi sekarang. Ketika posting ini kita isi. Ref ini adalah sumber kamu ambil data itu dari mana ya. Kalau kamu ambil data dari jurnal umum, tulis saja JU ya. JU itu artinya jurnal umum ya. Nah, berarti kamu ambil data dari jurnal umum. Lah, di sini sudah kamu tulis JU. Lah, di jurnal umum kan ada ref ini ya. Nah, ref ini kalau sudah kamu pindah, kamu kasih centang seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Berarti dia artinya transaksi kas ini sudah dipindah atau diposting ke buku besar. Sebagai penanda kalau ini sudah diposting lah, seperti itu ya. Nah, terus ini ada modal ya. Modal dikredit kan ya. Dikredit 25 juta. Nah, ini kita masukkan ke rumahnya modal ya. Nah, lihat di sini. Nah, ini kan rumahnya kas. Nah, tulis. Nah, ada rumahnya modal. Kita cari rumahnya modal. Nah, ini modal ya. Nah, oh iya. Dan ini kamu buat kolom ini harus urut sesuai dengan nomor akun ini ya. Nah, oh ya, tadi lupa nggak saya sampaikan. Harus urut. Jadi nggak boleh kamu langsung pertama buat beban dulu, nggak boleh. Kas kamu taruh belakangan, nggak boleh. Yang pertama harus kas dulu. Nah, pokoknya harus urut ini. Urut harus. Kalau nggak urut salah ya. Nah, buku besar intinya itu ya. Nah, harus urut dan harus tepat masukannya. Oke. Kalau nggak tepat, waduh ya nggak jadi ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kita balik lagi ya ke rumahnya modal, kita cari rumahnya modal. Nah, modal ini ya. Nah, oh ini sudah saya isi ini. Saya hapus saja. Oke. Nah, kita tulis Maret tanggal 1 ya. Nah, ini kan rasanya Maret tanggal 1. Nah, kalau kita lihat, lah modal ini tepatnya di debit atau kredit. Nah, ini kan di kredit ya. Nah, modal ini kan di kredit. Nah, berarti kamu postingnya juga harus sama ya. Harus naruhnya di kredit. Nah, tulis di sini modal. Kan ini kan modal kan ya. Nah, berarti kamu naruhnya debit di kredit, nggak boleh naruh di debit ya. 25 juta. Nah, paham ya? Jadi nggak boleh naruh di debit kalau dia tempatnya di kredit. Kebalikannya juga sama. Nggak boleh naruh di kredit kalau dia tempatnya di debit. Nah, berarti saldonya di debit atau kredit. Nah, karena dia yang isi kredit, berarti saldonya kan di kredit 25.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa refnya ditulis ya. JU. Berarti kamu ambil dari JU. Nah, kemudian jurnal umum jangan lupa dicentang. Nah, seperti ini ya. Berarti ini menandakan kalau itu sudah diposting ke buku besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat tanggal 3 lah. Tanggal 3 itu kan kas pada pendapatan. Nah, ini bacanya seperti itu ya. Kas pada pendapatan kalau di akuntansi. Ini juga sama, kas pada modal. Perlengkapan pada kas. Nah, seperti itu bacanya ya. Nah, kas di debit 500.000 ya. Nah, kita lihat di sini lah. Kita masukkan ke rumahnya kas karena kan kas ya. Nah, kas di debit 10.000. Oke. Nah, tulis Maret tanggal 3 ya. Nah, jurnal umumnya apa? Nah, keterangannya tulis saja pendapatan ya. Tulis JU ya. Berapa rek? 500.000 di debit. Nah, tulis 500.000 di debit. Nah, saldonya lah gini rek. Ini kalau satu rumpun ya. Nah, ini kan satu rumpun ya. Debit ketemu debit. Ini berarti ditambah ya. Nah, ditambah karena ini satu rumpun, satu bolo ya. Nah, berarti kalau ditambah tulis di sini 25.500 ya. Kecuali, nah ini saya kasih contoh ya, beda. Misalnya kalau ini di kredit 500. Nah, ini kan nggak satu rumpun ya. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, ini kan nggak satu rumpun.
Nah, jadi ini dikurangi ya. Nah, dikurangi lah, tapi masuk mana? Nah, bukan langsung masuk kredit seperti ini, ndak. Bukan ya, ini salah. Nah, ini harus dikurangi. 25 kurangi 500 berapa, Rek? 24 500. Nah, seperti itu ya. Kan kenapa kok saya masukkan di debit? Karena masih lebih besar nominalnya debit ketimbang kreditnya ya. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, misalnya ini ya. Nah, misalnya kalau di debit itu 25.000, di kredit ini misal 30.000. Nah, berarti lebih besar nominal mana? Debit sama kredit. Lebih besar kredit kan ya. Lah, berarti kalau kamu ini nggak serumpun dan kamu kurangi, lah hasilnya bukan min 500 ya. Kalau ini salah. Ini salah ya. Lah, yang benar lah pindah di sini ya. Nah, 5.000. Nah, karena dia lebih banyak di kredit kan. Kreditnya kan lebih banyak, berarti saldonya pindah 5.000. Nah, seperti itu ya. Insya Allah paham ya, seperti itu ya. Nah, berarti kalau di tadi 500 ini balik ke jalan yang benar, tadi misalnya aja. Nah, berarti di sini 25 500. Oke. Nah, jangan lupa di jurnal umum dicentang ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, yang kedua, pendapatan sebesar 500 di kredit ya. Nah, berarti kita masukkan ke rumahnya pendapatan ya. Rumahnya pendapatan di nomor 411. Nah, tulis di sini. Maret tanggal 3. Tulis saja keterangannya pendapatan ya. Nah, pendapatan. Nah, JU ya. Nah, sebesar 500. Di kredit kan ya, berarti harus kamu tulis di kredit. Berarti saldonya 500. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa dicentang ya. Ini juga sama, Rek. Nah, perlengkapan pada kas ya. Nah, perlengkapan ini kan bertambah lah, ini harus kita tulis. Nah, 4 kok saya centang dulu. 400 kita masukkan di rumahnya perlengkapan. Yuk. Perlengkapan mana, Rek? Nah, ini. Tulis transaksinya Maret tanggal 5. Ini penting ya. Nah, tulis di sini pembelian tunai ya. Nah, kan keterangannya pembelian tunai ya. Nah, pembelian tunai berarti kita tulis pembelian tunai sama ya. Nah, sebesar berapa ya? Nah, di debit sebesar 400. Berarti saldonya 400 ya. Nah, ini jangan lupa dicetang. Nah, kas di kredit 400 kan ya. Nah, tulis di sini ya. Nah, kas di kredit ya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kas ini kolomnya harus banyak karena dia sering keluar ya. Pembelian tunai. Nah, JU. Nah, ini kan di kredit 400 ya. Nah, di saldo berarti harus kita tulis saldonya ya. Ini kan nggak serumpun ya. Nah, ini kan nggak serumpun. Nggak serumpun. Berarti kita apa kan? Kita kurangi ya. Nah, kita kurangi berarti berapa, Rek? 25 100 saldonya. Nah, insya Allah paham ya dari sini ya. Oke, insya Allah paham ya dari sini ya. Nah, coba langsung kita loncat ya. Ini ada persamaan yang sulit ini. Nah, misalnya, nah ini kita lanjutkan satu aja. Membeli mesin cuci 1.500.000 secara kredit ya. Nah, berarti di persamaan dasar kita tulis tanggal 7 ya. Dia beli mesin cuci. Mesin cuci itu berarti termasuk peralatan kan ya. Nah, kalau secara kredit berarti kan kamu kan nggak keluar uang ya. Kredit berarti kamu ngutang ya. Nah, kamu tuh di sini yang bertambah adalah peralatan kan ya. 1.500.000 bertambah dan utangmu bertambah kan juga 1.500.000. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa kita jumlah ya. 25.100 0 400 1.500 0 1.500 25.500. Oh, ini kan balance ya. Nah, balance antara jumlahnya aktiva dan jumlahnya pasiva. Loh, kan ini balance ya. Jumlahnya harus sama, oke? Nah, seperti itu, Rek. Ya. Nah, kemudian di jurnal umum, nah, tanggal 6, tanggal 7 apa nama tadi ya? Oh, tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7. Nah, kita tulis, nah, kalau peralatan bertambah, nah, peralatan kan bertambah ya. Peralatan bertambah kan masuk harta. Harta berarti masuk, kalau bertambah masuk debit ya. Nah, yang dikredit, nah,
utang ya. Lah utang kalau bertambah dia masuk mana rek? Lah utang kalau bertambah dia masuk kredit. Nah ini ya, nah, balik ke jiwa BH-nya lagi ya. Nah, utang bertambah dia masuk kredit. Oke. Nah, tulis di sini. Utang bertambah, nah, utang 1.500.000. Oke. Nah, keterangannya, nah, pembelian kredit. Nah, seperti itu ya. Nah, di buku besar. Nah, kita lihat di sini. Peralatan 1.500.000, utang 1.500.000 ya. Nah, kita pindah satu-satu. Oh, ini tadi belum saya tanda ya. Nah, ini berarti udah diposting ya. Nah, peralatan berarti kita masukkan di rumahnya peralatan ya. Nah, rumahnya peralatan ini. Nah, ini. Mar tanggal 7 ya. Tulis keterangannya pembelian kredit. Nah, refnya JU karena kamu ambil dari JU ya. Nah, di debit 1.500.000, di saldo 1.500.000. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita apa lagi rek? Nah, ini jangan lupa ditentang ya. Nah, utang kalau bertambah dia masuk kredit ya. Nah, cari rumahnya utang ya. Tulis tanggalnya Maret tanggal 7 ya. Sama pembelian kredit. Refnya JU kredit 1.500.000. Berarti di kredit 1.500.000. Oke. Nah, seperti itu ya. Insya Allah sudah paham ya. Nah, insya Allah sudah paham. Nanti setelah ini ada namanya nanti raja saldo itu besok aja ya. Nah, sekarang nah dari ini ya insya Allah sudah paham ya. Nah, nanti silakan ya. Dari transaksi itu kan kemarin kalian sudah menyelesaikan jurnal umum sama persamaan dasar ya. Nah, yang ini yang PR yang dulu, nah kita tetap pakai soal yang sama. Nah, soal yang ini ya tetap kita pakai yang ini. Nah, silakan ini dibuat buku besar. Ini kan sudah kamu buat jurnal umum kemarin ya, dan juga sudah saya kasih kuncinya ya. Nah, kamu lihat kuncinya, jangan lihat tugasmu ya, lihat kuncinya yang benar, jangan lihat tugasmu. Oke. Nah, dari kunci itu nanti silakan kamu buat buku besarnya ya. Nah, yang belum mengumpulkan tugas, nah yang kemarin belum mengumpulkan tugas, nanti saya kasih transaksi pengganti ya. Jadi yang kemarin belum, nanti silakan dikerjakan itu ya. Nanti saya share anak-anak yang belum tuntas tugasnya ya. Karena sudah saya share kuncinya, nggak mungkin kamu kerjakan ini lagi, nggak mungkin ya. Nanti saya kasih tugas pengganti. Oke, karena kalau jawab kuncinya sudah saya share, berarti saya anggap tugas itu tuntas. Yang ngumpulkan ya itu saja wis ya. Yang lain berarti nilainya masih 1. Kalau pengen ada nilainya, silakan kerjakan tugas pengganti ya. Nanti saya kasih transaksi lagi, silakan dikerjakan lagi ya. Oke. Nah, mungkin itu saja ya yang kita pelajari hari ini. Nanti silakan dicoba ini dari jurnal umum yang benar. Nanti silakan dikerjakan buku besarnya ya. Buku besar seperti ini, oke. Kalau sudah selesai ya sudah. Sekian pesan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, dan untuk kalian yang luring dan enggak yang daring maksud saya, dan enggak sempat ketemu saya di sekolah, semoga nanti kita cepat segera ketemu ya. Nah, dan semoga nanti semuanya dilancarkan dan diberi kesehatan selalu ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, oke. Nah, setelah kita tulis judulnya, nah sekarang kita mulai ngerjakan ya. Kita lihat transaksi. Jangan lihat persamaan dasar. Kalau ngerjakan jurnal umum, jangan lihat persamaan dasar ya. Ini jangan dilihat. Yang dilihat adalah transaksinya ya. Nah, oke. Kita lihat tanggal 1. Nah, Safitri setor uang 25 juta untuk usaha laundry ya. Nah, kalau kita lihat lah, ingat ya, akuntansi itu rumah kayak ini. Cipok BH. Masih ingat kan ya? Nah, ini yang harus kamu pegang ya. Kamu harus tahu ini yang harus kamu pegang. Kunci yang harus kamu pegang untuk akuntansi ya. Aktiva, jika dia bertambah dia masuk debit. Jika berkurang dia masuk kredit ya. Nah, untuk utang, kalau dia bertambah dia masuk kredit, kalau berkurang dia masuk debit. Modal, kalau dia bertambah masuk kredit, kalau berkurang masuk debit ya. Pendapatan, kalau dia bertambah masuk kredit, berkurang masuk
debit. Lah beban dia kalau bertambah masuk debit, berkurang masuk kredit lah. Jadi aktiva atau aset sama beban ini satu konco ya, satu geng lah. Yang tiga ini juga trio ini ya. Trio ini kalau bertambah dia masuk kredit, kalau duo ini dia masuk debit ya kalau bertambah lah. Kalau yang trio micin ini dia masuk kredit. Oke. Paham ya? Ini yang harus kamu pegang bener ini. Yang harus kamu pegang bener untuk ngerjakan akuntansi ya ini. Kalau kamu ini nggak paham, waduh soro ya. Nah, kalau kamu masih bingung aktiva itu apa lah, lihat di video YouTube yang dulu ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, Savitri setor uang 25 juta untuk usaha laundry ya. Nah, berarti di jurnal umum. Nah, kalau kuncinya jurnal umum ini antara debit dan kredit ini harus sama ya. Ini harus balance jumlahnya. Jadi nggak ada debit 500, kreditnya 100, nggak ada. Pasti kalau debitnya 500, kreditnya pasti juga 500 ya. Nah, coba kita lihat. Savitri kalau store uang, nah kita tulis tanggalnya ya, Maret 1. Savitri kalau store uang berarti perusahaan uangnya kan bertambah ya kan? Nah, karena Savitri kan store uang ke perusahaan. Kalau bertambah lah, kas itu kalau di akuntansi kan masuk aktiva ya. Lah, lihat di sini. Kalau kas bertambah dia masuk debit ya. Nah, berarti kita tulis di sini. Nah, kas bertambah sebesar 25 juta. Nah, kalau ada yang masuk debit, nah ini kan masuk debit ya. Nah, harus berarti di kredit ini harus ada. Nah, kira-kira apa di kredit? Nah, dia store uang kan untuk modal ya. Nah, berarti di kredit kita tulis modal ya. Jadi kan modalnya bertambah. Lah, modal bertambah dia masuk. Nah, ini ya. Modal bertambah dia masuk kredit ya. Nah, kalau kamu bingung ini harus kamu pegang ya. Nah, modalnya kan bertambah karena kan kamu kan store uang untuk modal ya. Nah, jangan lupa kalau nulis kredit agak menjorok ke dalam ya. Nah, modal seperti ini ya. 25 juta. 25 ribu loh ini. Nah, ini pun berarti sudah sama ya. Nah, debit 25, kredit 25. Lah ini maksudnya balance itu seperti itu ya. Nah, terus di bawah jangan lupa ditulis keterangan. Lah, keterangannya itu apa? Nah, keterangan di sini ya dalam kurung modal. Berarti transaksi ini adalah untuk modal ya. Nah, seperti itu, oke? Sudah paham ya? Nah, kita lanjut tanggal 3, oke? Tanggal 3 dia dapat jasa pendapatan dari pelanggan 500.000. Nah, berarti kalau pendapatan, kamu dapat pendapatan berarti kamu dapat apa? Dapat uang kan ya? Kamu habis kerja terus ada orang bayar kamu, berarti kamu dapat uang. Nah, berarti kasmu bertambah 500.000 ya. Nah, kas bertambah 500.000, kemudian berarti modal ya. Nah, kamu dapat sebagai apa, Rek? Nah, kamu dapat uang itu sebagai pendapatan kan ya. Nah, dari pendapatanmu laundry. Nah, berarti pendapatanmu kan bertambah ya. Nah, ingat di sini. Nah, kalau kau bingung pendapatan bertambah dia masuk mana? Nah, pendapatan bertambah dia masuk kredit ya. Nah, berarti kita tulis pendapatannya di kredit ya. Nah, kita tulis di kredit. Berarti pendapatan ya. Nah, agak menjorok ke dalam ya, ingat ya. Pendapatan bertambah sebesar 500.000 low balance ya. Nah, di keterangannya tulis pendapatan. Mendapat pendapatan kan? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di tanggal 5 kamu beli perlengkapan laundry 400.000 secara tunai ya. Nah, berarti kamu beli pakai uang 400.000, oke? Nah, tulis di sini tanggal 5 ya. Tanggal 5 berarti perlengkapan laundry 400.000. Nah, kalau kamu beli perlengkapan berarti yang bertambah apa? Nah, kamu beli kipas misalnya atau kamu beli sampo. Nah, berarti sampomu bertambah atau enggak? Nah, bertambah kan? Lah, sampo itu dia termasuk aset ya. Nah, ini harus kamu pegang inilah. Aset itu kan loh, perlengkapan kan termasuk aset ya. Nah, aset bertambah dia masuk debit ya. Nah, tulis di sini. Nah, berarti yang bertambah apa, Rek? Perlengkapan ya. Perlengkapan bertambah sebesar 400. Nah, terus yang dikredit apa? Nah, kalau kamu beli secara tunai, berarti kamu mengeluarkan uang kan ya. Nah, berarti kasmu berkurang kan? Nah, kas berkurang, nah balik ke sini lagi ya. Nah,
kalau kas berkurang, lah kas kan termasuk harta ya. Nah, harta kalau berkurang dia masuk kredit ya. Nah, ini lagi-lagi ini harus kamu amati ya. Lah, berarti kasnya kan masuk kredit kan karena kan kamu keluar uang ya. Nah, tulis di sini kas ya. Berarti kasmu berkurang 400.000. Nah, tulis di sini. Nah, keterangannya ditulis apa? Kamu kan beli ya. Nah, tulis saja pembelian tunai. Kamu belinya secara tunai ya sudah. Wis. Kamu nggak perlu bingung keterangan nulis apa. Kalau kamu beli ya tulis saja beli tunai gitu nggak apa-apa, atau pembelian tunai. Tapi kalau yang bagus itu memang kata-kata yang baku ya, pembelian tunai lah seperti itu. Nah, ini kalau misal saya contohkan 3 ini ya. Nah, kita jumlah di bawah ini. Nah, jumlahnya seperti ini, Rek. Nah, ini di sini ada nanti jumlah ya. Nah, kolom jumlah di sini. Nah, jangan lupa di bawah dikasih garis 2 ya. Nah, kalau jumlah. Nah, kalau kita jumlah ini, nah jumlahnya antara debit sama kredit ini harus sama nanti endingnya ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah di transaksimu ya. Nah, harus balance, oke? Nah, kalau kita lihat jumlahnya berapa berarti Rek? Nah, 25.000 tambah ini ya. Nah, ini berarti berapa? 25.900 ya. Nah, tulis di sini 25.900. Nulisnya seperti ini ya, jangan lupa ya. Saya ingatkan lagi ini. Nah, 0,952. Nah, apakah di kredit juga sama? Oh, sama ya. 25.900. Nah, ini kan berarti balance ya. Nah, ini berarti sudah benar. Oke. Nah, paham ya? Insyaallah ya. Nah, sekarang ini yang baru ya. Nah, yang baru gimana caranya ini kita posting ke buku besar. Nah, buku besar itu tabelnya seperti ini, Rek. Nah, ya. Nah, jadi kalau buku besar itu tabelnya ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo ya. Saldonya ada debit sama kredit. Nah, dan ini harus kamu buat sesuai dengan akun ya. Nah, akun yang ada di jurnal umum. Misalnya kalau di jurnal umum ada akun kas ya, berarti kamu harus buat buku besar kolom kas. Nah, di sana ada judulnya kas dan nomor akun. Nah, nomor akun ini masih ingat ya. Nah, dulu kan kita pernah belajar nomor akun. Nah, nomor akun ini yang ini loh ya. Nah, masih ingat kan dulu? Nah, ini dari mana? Lah, kalau lupa lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube mas sebelumnya ya. Nah, nomor akun ini, nah nanti dibuat untuk ini, Rek, untuk buku besar ya. Jadi kita buat kolom sendiri-sendiri, kas sendiri, piutang sendiri, perlengkapan sendiri, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan, beban teles, beban gaji ya. Harus sendiri-sendiri. Makanya kenapa kalau buku besar ini kalian harus buat kolom yang banyak ya. Nah, banyak banget kolomnya ya. Tapi untuk kas ini usahakan lebih banyak kolomnya ya. Kolom paling banyak karena yang paling sering keluar itu adalah kas ya. Nah, kalau piutang, perlengkapan, peralatan ini kondisional aja. Sedikit-sedikit ya. Mungkin bisa kamu buat 7 baris bisa. Nah, kalau kas ini mungkin kamu buat 15 sampai 17 garis ya. Karena banyak memang. Nah, apalagi kalau tanggalnya sampai 31 berarti perlu kamu buat sekitar 20 sampai 25 baris. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa lebih nggak apa-apa, lebih bagus ya untuk jaga-jaga. Nah, seperti itu, oke.